Hai semuanya, akhirnya balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian bagaimana perjuangan aku bisa menjadi seorang pramugari. Semoga video ini dapat memotivasi kalian untuk kalian para wanita yang ingin menjadi seorang pramugari. Saat ini aku bekerja sebagai seorang pramugari di maskapai Indonesia berplat merah atau biasa orang lain menyebutnya dengan burung biru. Aku bekerja sebagai pramugari di maskapai ini masih terbilang baru banget. Nah, pada saat aku SMA sebenarnya aku nggak kepikiran sama sekali sih untuk jadi seorang pramugari. Jadi setelah lulus SMA, seperti orang normal biasa, aku kuliah. Nah, selama kuliah ini aku sih bener-bener nggak ada kepikiran sama sekali jadi pramugari. Jadi di masa kuliah aku pernah jadi frontliner di perpus kampus aku, dan aku juga sebagai seorang penyiar radio di kampus aku. Sebenarnya aku ini tipe wanita pekerja keras sih. Jadi selama liburan semester pokoknya aku selalu cari freelance kerjaan gitu deh. Aku juga pernah jadi tim story-nya di salah satu program TV masak-masak tahun 2014 dulu. Nah, ketika aku sudah semester akhir, kan lagi sibuk-sibuknya nyusun skripsi tuh. Terus jadwal kuliah pun udah semakin sedikit. Biasanya waktu itu aku seminggu sekali aja sih pertemuan kuliah. Pada saat jadwal kuliah aku itu udah gak banyak, aku coba ngelamar kerjaan di salah satu coffee shop terbesar di Indonesia, atau lebih tepatnya di dunia sih, yang lambang logonya itu siren. Jadi aku coba ngelamar di situ sebagai seorang barista dan keterima, guys. Akhirnya aku bekerja di sana sebagai barista full time, tapi satu hari selalu izin untuk ngurusin skripsi aku. Nah, ketika jadi barista ini aku baru kepikiran jadi seorang pramugari. Kenapa? Karena ada salah satu customer nanya ke aku, kenapa kamu nggak coba ngelamar jadi pramugari aja, kayaknya cocok deh kalau kamu masuk jadi pramugari, soalnya tinggi kamu itu masuk dan badan kamu juga masuk. Dan di situ aku kepikiran, kenapa aku nggak coba aja ya. Karena ucapan customer itu aku jadi kepikiran nih, kenapa ya nggak aku coba aja, apa salahnya, siapa tahu keterima. Ini awalnya masih coba-coba, guys. Dan akhirnya aku cari-cari informasi tentang lowongan pramugari. Akhirnya ada lowongan pada saat itu, kalau nggak salah aku pertama nyoba apply pramugari itu tahun 2016. Nah, itu pertama kalinya aku coba di salah satu maskapai low cost yang berwarna merah. Akhirnya aku ikutin tes wawancara di maskapai itu, tapi ternyata aku gagal di tes terakhir pantuhir, dan itu bikin aku tuh aduh, kenapa sih sekali lagi gitu, sekali lagi, padahal itu aku udah ngelewatin banyak tes pada saat itu yang bikin aku tuh yakin kalau aku tuh akan keterima. Nah, setelah gagal, aku sih bukan tipe cewek yang gampang nyerah ya. Akhirnya aku coba lagi setelah 6 bulan kemudian itu ada lowongan lagi, guys. Aku coba tapi gagal lagi. Pokoknya aku coba di maskapai ini tuh sampai 3 kali, dan 3 kali itu selalu gagal. Nah, posisinya ini aku masih bekerja sebagai barista. Nah, akhirnya aku itu udah lulus kuliah. Tepatnya itu lulus tahun 2017, itu aku udah wisuda. Nah, dan akhirnya aku pindah kerjaan. Aku coba di perkantoran, ternyata aku nggak ngerasa nyaman, karena mungkin basicnya aku udah kerja di ketemu banyak orang. Jadi aku pengen kerjaan yang sama tapi dengan pendapatan yang beda. Dan pada saat itu aku lihat juga ada lowongan maskapai burung hijau
Dan akhirnya aku coba lagi. Aku masih penasaran kenapa sih aku gagal di mana sih, karena apa sih. Aku pokoknya tipe cewek yang bener-bener nggak gampang nyerah. Dan setelah aku ngikutin tes yang panjang hampir 6 bulanan lah kalau nggak salah, tes di maskapai ini tuh panjang banget prosesnya karena emang nunggu hasilnya lama. Dan aku gagal lagi di tahap terakhir, alias pantuhir ya biasa kita sebut itu. Dan itu tuh bener-bener aku nangis karena kenapa gitu. Aku tuh nyoba tes pramugari itu udah lama banget, udah hampir 3 tahun, udah di beberapa maskapai, udah berkali-kali dan selalu gagal. Aku tuh mikir kenapa, apa emang bukan rezeki aku jadi seorang pramugari. Dan akhirnya di situ titik terendah aku. So jadi aku ngejalanin kerjaan aku lagi. Waktu itu aku kerja sebagai seorang purchasing di salah satu perusahaan sabun. Nah pada saat setiap ikut tes aku selalu izin, dan ini jangan diikutin ya guys ya, ini nggak baik dan bikin nama aku juga selalu ditanya sama kantor kenapa sih Eti ini sering izin. Dan akhirnya aku nyerah, ya udah aku berpikir ngejalanin ya kerjaan aku aja seperti biasa. Nah pada saat aku nyerah, ini maskapai Burung Biru ini buka lowongan sebagai pramugari. Terus pas si Burung Biru lagi buka lowongan, aku mikir ikut nggak ya, coba nggak ya. Tapi aku takut gagal lagi. Dan orang-orang terdekat aku pun kayak pasangan aku, keluarga aku bilang ya udah deh nggak usah ikut lagi, buat apa nanti gagal lagi. Mungkin mereka bukan yang nggak support sih, tapi lebih kasihan kali ya sama aku karena setiap nyoba selalu gagal. Dan ada satu teman aku yang benar-benar nyemangatin aku, kenapa nggak coba lagi aja, udah sekali lagi ini di maskapai berbeda, kalau emang gagal ya udah nyerah dan emang bukan rezekinya. Dan pada saat itu aku dengerin kata dia, aku mutusin untuk nyoba ikut lagi tes pramugari. Mungkin guys kalau aku nggak dengerin kata temen aku nggak bisa cerita ini ke kalian sekarang. Dan pada saat itu aku akhirnya mencoba dan mengikuti tesnya, dan aku sangat bersyukur, alhamdulillah banget. Allah kasih aku kelancaran, bener-bener dilancarin banget. Setiap tesnya itu ya udah lancar aja gitu, lulus tanpa hambatan sama sekali. Bener-bener mukjizat banget sih buat aku. Dan pada saat pengumuman terakhir untuk mengikuti proses pelatihan atau training, saat aku baca email itu posisinya aku lagi di acara kantor. Aku benar-benar nggak lihat situasi di situ. Aku langsung nangis ketika baca email itu, dan aku langsung meluk temen dekat aku satu kantor, dan aku bilang akhirnya aku lolos. Aku benar-benar senang banget, akhirnya aku bisa keterima jadi seorang pramugari. Dan akhirnya aku mutusin untuk resign dari kantor aku karena ya impian aku jadi pramugari akhirnya terwujud. Ya udah, aku ngirim surat pengunduran diri, dan maskapai Burung Biru juga ngasih kesempatan 1 bulan untuk ngelakuin one more notice dari kantor aku. Dan setelah 1 bulan akhirnya yang ditunggu-tunggu, aku mulai mengikuti proses pelatihan di maskapai ini. Untuk kalian semua yang mempunyai keinginan dan cita-cita menjadi seorang pramugari, tips dari aku saranin kalian jangan pernah nyerah, kalian coba terus, kalian belajar, karena kita nggak ada yang tahu kapan rezeki kita itu bisa kita dapetin, atau apa yang kita inginkan itu bisa kita dapetin. Sekian untuk video kali ini, semoga bisa memotivasi kalian ya guys. Nanti aku buatin part 2-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.